Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pecahan senilai, maka di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, dengan bantuan alat peraga manipulatif penjumlahan pecahan, diharapkan yang pertama, siswa dapat menentukan dua penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan bagaimana caranya menghasilkan dua penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Namun sebelum itu kita akan mereview materi sebelumnya. Masih ada yang ingat enggak? Apa itu pecahan senilai? Nah, betul. Pecahan senilai adalah pecahan yang penyebut dan pembilangnya bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya nih, ada 1/2 akan senilai dengan 2/4. Gimana sih kok bisa gitu? Oke, yang 1/2 jika penyebut dan pembilangnya itu dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 2/4. Jadi 1/2 akan sama dengan 2/4. Nah, kali ini kita akan memasuki materi penjumlahan dengan penyebut yang sama dengan bantuan alat peraga manipulatif. Nah, sebelumnya kalian siapkan dulu alat peraga individual kalian yang telah kalian ambil di sekolah kemarin. Sudah disiapkan semuanya di depan? Oke, yang pertama nih, ibu punya lingkaran 1/2. Nah, bisa dibaca apa lingkaran ini? Seperberapa jika lingkaran ini dibagi menjadi dua bagian? Iya, betul. Lingkaran ini bisa dibaca menjadi 1/2. Akan ibu tempelkan lingkaran ini ke dalam papannya terlebih dahulu. Nah, ibu juga mempunyai bagian yang berwarna biru. Jika ibu tempelkan bagian yang berwarna biru di lingkaran 1/2 seperti ini ya, maka akan jadi bisa dibaca berapa? Ada yang tahu? Jika ada 1 di 2 bagian, maka bisa dibaca menjadi 1/2. Baik. Ibu tempelkan di sini ya. Nah, bisa dibaca menjadi 1/2. Dengan kata lain, bagian yang berwarna biru merupakan pembilangnya dan 2 ini adalah penyebut, yaitu bagian yang tidak berwarna. Oke, jika 1/2 akan ibu tambahkan dengan 1/2, berarti kita butuh lingkaran 1/2 lagi. Dan tidak lupa untuk menempelkan bagian yang berwarna biru sebanyak 1. Maka akan dibaca menjadi, iya benar, 1/2. Ibu akan tempelkan terlebih dahulu di papan. Lingkaran 1/2 ditambah lagi 1/2. Ada yang tahu bagaimana menjumlahkan kedua pecahan ini? Cara menjumlahkannya adalah dengan menggabungkan warna biru menjadi satu bagian. Jadi kan hasilnya pasti juga 1/2. Nah, kita gabungkan yang sebelah sana 1, yang sebelah sini 1. Menjadi, kalau kita gabungkan akan menjadi seperti ini. Ibu akan tempelkan terlebih dahulu. Oke, jadi 1/2 ditambah 1/2 bisa dibaca menjadi 2 bagian dari 2, artinya 2/2. Di sini bisa kita tulis 2/2 ya. Nah, tadi 2/2 bisa kita sederhanakan. Jika yang penyebut dan pembilangnya kita bagi 2, maka akan menghasilkan 1/1 atau 1.
Oke, sekarang coba kalian mempraktekkannya sendiri. Akan Ibu kasih soal. Jika 1/3 akan ditambah dengan 1/3 lagi, maka kira-kira akan menghasilkan berapa? Yuk, yang pertama, berarti kalau 1/3 kita membutuhkan lingkaran dengan bagian berapa? 1/3 yang dibagi 3, betul. Begini ya, sudah disiapkan semuanya masing-masing. Lalu kita mendapatkan 1/3, artinya pembilangnya 1, berarti kita taruh warna biru sebanyak 1 bagian. Nah, 1 bagian seperti ini yang berwarna biru, apakah sudah masing-masing sudah membawangnya? Lalu kita tempelkan. Nah, pecahan ini kan bisa dibaca menjadi 1/3. Nah, ditambah 1/3 lagi, berarti sama ya dengan yang di sebelah kanan. Kita mencari lingkaran dengan 1/3 bagian dulu. Kemudian kita tempelkan 1 yang berwarna biru agar terbaca 1/3. Oke, kita tempelkan seperti ini. Oke, 1/3 ditambah 1/3 akan menghasilkan, jika yang berwarna biru itu digabungkan, maka akan menjadi 2 ya yang berwarna biru menjadi 1 bagian. 1 dari yang sebelah kanan dan 1 lagi dari yang sebelah kiri, menjadi 2/3. Akan Ibu tempelkan hasilnya. Sudah ditempelkan, berarti hasilnya adalah berapa? 2/3. Oke, hasilnya 2/3. Ada satu soal lagi yang harus kalian praktekkan. Jika ada 1/6 ditambah 3/6, coba kalian praktekkan bagaimana menggunakan alat peraga ini. Seperti yang tadi, berarti langkah pertama adalah mencari lingkaran yang menyatakan penyebutnya nih 1/6. Berarti kita cari dulu lingkaran berpenyebut 1/6. Oke, gimana? Sudah? Iya, betul. Berarti yang dibagi 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya adalah berpenyebut 6 atau 1/6. Kemudian pembilangnya ada 1, berarti kita tempelkan 1 berwarna biru. Nah, jika seperti ini bisa dibaca 1/6. Nah, yang kedua ditambah 3/6. Karena penyebutnya 1/6, kita juga mencari lingkaran 1/6. Sudah dicari lingkaran seperti ini. Kemudian 3/6, berarti kalau menyatakan 3/6, pembilangnya 3. Kita membutuhkan warna biru sebanyak 3. Oke, betul, 3. Kita tempelkan yang berwarna biru sebanyak 3. Oke, 1, 2, dan yang terakhir 3. Oke, 3 ya. Berarti yang sebelah kanan sudah 1/6, ditambah yang sebelah kiri adalah 3/6. Baik.
Jadi hasilnya berapa? Ini yang warna biru digabungkan dengan yang warna biru juga. Ada 1 ditambah 3, ada 4 ya. Jadi pasti kalau digabungkan di sini akan memperoleh 4 berwarna biru. Kita tempelkan. Yang pertama 1 dari yang sebelah kanan dan 3 dari yang sebelah kiri. Oke, kita peroleh hasilnya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 4/6. Mohon maaf. Nah, hasilnya adalah 4/6. Nah, 4/6 ini juga dapat kita sederhanakan. Jika penyebut dan pembilangnya dibagi 2, akan menghasilkan 2/3. Maka 4/6 senilai dengan 2/3. Nah, setelah 3 kegiatan tadi kita praktekkan, kita akan mendapatkan kesimpulan. Jika ada A per C ditambah dengan B per C, maka akan menghasilkan A ditambah B per C. Jadi kesimpulan dari penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, apabila ada A per C ditambah B per C akan sama dengan A plus B per C. Untuk pelajaran kali ini Ibu sudahi dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.